Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Gunawan, NPM 23572010-24 dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah struktur data, yang dimana dosen pengampunya Ibu Marisa Utami. Di sini saya merupakan berasal dari kelas 5.1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman C++ yang berisi tentang implementasi aplikasi sederhana yang menggunakan struktur data. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang single linked list, circular linked list, double linked list, circular double linked list, stack, queue, login system. Itu kurang lebih gambaran yang akan saya jelaskan pada video ini. Sebenarnya mengenai struktur data itu kurang lebih kayak cara menyimpan dan mengatur data agar mudah diproses. Selanjutnya adalah single linked list, adalah kumpulan node yang setiap nodenya memiliki data dan pointer ke node berikutnya. Kurang lebih linked list itu menyimpan data buku, terus linked list itu bergerak satu arah dari node pertama ke node berikutnya. Pada di sini struktur buku menyimpan judul, penulis, tahun, dan pointernya adalah next. Itu kurang lebih contoh dari single linked list. Yang dimana juga di single linked list ini juga ada untuk menampilkan, saya tambahkan fungsi tambahkan buku, tampilkan buku gitu. Yang dimana untuk membuat node baru, untuk menambahkan ke belakang list gitu, untuk fungsi dari tambah buku, dan juga untuk kurang lebih tambah untuk menambah, terus tampil untuk menampilkan gitu. Intinya ini tambah itu untuk menambah ke belakang list, dan untuk tampilkan buku itu menampilkan buku dari awal sampai akhir. Selanjutnya yaitu circular single linked list, yaitu circular itu hampir sama seperti yang pertama, yaitu single linked list, namun node terakhir menunjukkan kembali ke node pertama sehingga membentuk lingkaran. Contohnya yaitu struktur data mahasiswa menyimpan NPM, nama, dan pointernya adalah next. Terus di sini juga ada fungsi tambahkan data mahasiswa, fungsi tampilkan data mahasiswa gitu. Selanjutnya adalah double linked list. Double linked list ini kurang lebih memiliki dua pointer. Pointer pertama adalah previous, dan pointer kedua next. Pada double linked list itu kurang lebih biasanya berada di struktur user. Yang dimana previous berarti untuk mundur dan next untuk maju gitu, sehingga list bisa bergerak kedua arah, ada yang mundur, ada juga yang maju gitu. Terus untuk fungsinya hampir sama gitu. Ini ada untuk nambahkan user, tampilkan user gitu. Selanjutnya circular double linked list. Ini adalah double linked list ini yang dibuat untuk
kurang lebih untuk melingkar gitu. Untuk melingkar dari node terakhir kembali menunjuk ke node pertama, dan sebaliknya node pertama punya frips untuk mengarahkan dari node ini, kurang lebih dari node pertama ke node, dari node terakhir ke node pertama, dan sebaliknya dari node pertama juga bisa ke node terakhir. Itu kurang lebih tentang double linked list menggunakan fungsi next dan frips untuk maju dan mundur. Di sini juga fungsinya hampir sama, saya tambahkan, tampilkan barang gitu, tambah barang pada di atas ini gitu. Terus pada bagian ini saya ada stretch di mana saya menggunakan array gitu untuk mengikuti prinsip LIFO. LIFO itu adalah last in first out, di mana data yang terakhir akan masuk keluar paling dahulu. Nah, di sini array itu berisi 5 slot dan top sebagai penanda bagian paling atas gitu. Ini berisi 5 dan top untuk penanda paling atas di codingannya. Nah, fungsi pushtrack digunakan untuk menambah data, dan tampilkan track diuntukkan untuk menampilkan datanya. Selanjutnya pada bagian yang selanjutnya yaitu queue menggunakan linked list. Pada queue ini menggunakan sistem FIFO, first in first out. Iya, kurang lebih yang pertama masuk itulah yang pertama keluar gitu. NQ untuk memasukkan ke awal antrian gitu. Yang masuknya pertama itu juga dia bakalan keluarnya pertama juga. Terus ini yang saya sebutkan, NQ yang pertama depan masuk, yang pasti depannya bakalan keluar gitu. Terus tampil Q ini untuk menampilkan dari depan ke belakang. Maksudnya di sini saya menyebutkan dari yang masuk dari awal, dari depan ke belakang itu yaitu data antrian yang ada di tampilan Q itu. Selanjutnya saya di sini saya juga akan menjelaskan sistem login. Gitu. Login itu sederhana, gitu. Yaitu untuk mengecek user dan password, gitu. Apakah cocok atau tidak data tersebut yang sudah tersedia sehingga nanti bisa diloginkan. Di sini saya juga menambahkan akun, ada admin, ada akun user dan passwordnya. Di sini ada 3 saya tambahkan. Dan apabila ketika kita login memasukkan user dan passwordnya dengan nama user dan password ini, ketika berhasil dia akan memberikan hasilnya berhasil, dan sebaliknya ketika gagal login gagal gitu. Terus selanjutnya adalah fungsi tambahan buku, yaitu string int pada membuat node baru gitu. Ini adalah
main ataupun menu. Ini untuk menampilkan pilihan menu, struktur dari data itu. Oke. Menu ini untuk menampilkan isinya yaitu pusat navigasi untuk menjalankan fitur-fitur yang ada di struktur data di sini. Ada stress, queue, login, keluar gitu yang ada di struktur data yang telah kita buat gitu. Ini ada tambah, tampilkan ketika kita mengklik apakah pada perintah pertama, perintah kedua. Di sini di case 1 maka akan ditambahkan gitu kalau ini contohnya. Oke. Kurang lebih itu untuk penjelasan mengenai codingan di struktur data. Selanjutnya saya akan mencoba implementasi hasil aplikasi sederhana dari codingan yang telah saya buat ini. Saya langsung saja di sini saya menggunakan tools Visual Code, langsung saja ke terminal dari Visual Code itu sendiri. Sini langsung saja saya ketik garis miring tugas. Oke. Nah, ketika sudah diketik langsung saja enter. Di sini kawan-kawan silahkan di sini bisa memilih menu mana yang ingin dipilih gitu. Contoh di sini saya ingin langsung saja login, klik 7, langsung saja enter. Nah, di sini untuk user saya, sandi user, saya menggunakan admin, enter, passwordnya admin. Oke. Lebih saya sudah masuk, maka ketika itu sudah masuk maka hasilnya akan seperti ini, ada masuk, login berhasil gitu. Terus untuk keluar ketik 0, keluar. Oke, mungkin itu kurang lebih untuk penjelasan mengenai struktur data ini, dimana saya ada single linked list, circular single linked list, double linked list, circular double linked list, tag, queue, login gitu. Nah, itu memang diperlukan untuk membuat aplikasi. Ini baru bentuk sederhananya, tapi di dalam aplikasi tools dan hal-hal yang ada di sini diperlukan untuk agar aplikasi itu lebih terstruktur. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk struktur data ini. Saya akhiri, billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.